매형, 왜 그랬어요? 나 지금 할아버님 뵈러 가는데 나중에 얘기할까? 어우철이에요. 뭐라고? 매형이 암만 그래봐야 어차피 후계자는 홍수철, 어우철이라고요. 상황 파악이 그렇게 안 되시나요? 제 자리 그렇게 탐나셨어요? 그래서 도청까지? 할아버지랑 제가 무슨 긴밀한 얘기를 나누나 그거 알고 싶었던 거죠. 그런 거 하나도 안 궁금했고 도청 내가 안 했어. 그래요. 뭐가? 우리 누나 같은 사람이랑 아무 소리 안 하고 살면서 독하게 버틸 땐 이 정도 야망은 있었겠죠. 하지만 어쩌죠? 다 들통나버리고 말았네요. 저요, 이번에 국내에서 리조트 사업 대박 나면 매형한테도 베네핏 줄 생각이었어요. 어디 유후인이나 칸쿤 같은 dengan NIM A10112113138 yang tertampil barusan merupakan cuplikan dari drama Queen of Tears episode 7 menit ke-24 detik ke-15 di mana Baek Hyun-woo dituduh melakukan penyadapan di kantornya Hong Monday. Jadi saya membuat perjanjian ini terinspirasi dari scene tersebut dengan membuat perjanjian kontrak Queen's Group mengalami masalah keamanan di salah satu kantor cabangnya. Untuk itu Queen's Group memutuskan untuk meningkatkan sistem keamanannya dengan menggandeng PT SafeTech Solution yang dimana diwakili oleh saya. Berikut adalah kontrak yang saya buat dengan judul kontrak Perjanjian Pengadaan Sistem Keamanan untuk Queen's Group. Kalimat pembukanya, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengadaan sistem keamanan yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian antara 1. Queen's Group yang diwakili oleh Hong So-chul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Queen's Group beralamat di Seoul, Korea Selatan untuk selanjutnya disebut perusahaan. Yang kedua, PT SafeTech Solution yang diwakili oleh Putri Dillon Balasalsabila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SafeTech Solution beralamat di Jakarta, Indonesia untuk selanjutnya disebut penyedia jasa. Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penyedia jasa adalah pihak yang mempunyai usaha penyediaan sistem keamanan teknologi tinggi. Yang kedua, bahwa perusahaan adalah pihak yang membutuhkan jasa di bidang keamanan untuk meningkatkan sistem keamanan di berbagai fasilitas miliknya. Bahwa perusahaan dengan ini memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa. Yang selanjutnya, penyedia jasa sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan dengan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan menyatakan menerima pekerjaan dari perusahaan untuk A. Menyediakan dan mengelola sistem keamanan teknologi yang meliputi CCTV, kamera tersembunyi, alarm, dan sistem keamanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Menangani instalasi manajemen dan operasional perangkat keamanan sesuai dengan sistem dan teknis pengamanan yang disusun oleh penyedia jasa dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pasal 1, yaitu klausula definisi. Dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut. A. Sistem keamanan adalah sistem teknologi tinggi yang disediakan oleh penyedia jasa untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan di lokasi yang ditentukan oleh perusahaan. B. Teknologi keamanan adalah perangkat dan sistem yang digunakan untuk melindungi properti dan data termasuk CCTV, kamera tersembunyi, alarm, dan sistem keamanan lainnya. Pasal 2, yaitu klausula transaksional. Yang pertama,
dalam rangka menciptakan dan menjamin pengamanan terhadap aset dan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan bermaksud bekerja sama dengan penyedia jasa, dan penyedia jasa bersedia menyediakan dan mengelola sistem keamanan dengan standar operasi dan prosedur serta struktur organisasi yang sesuai. 2. Para pihak sepakat bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatur dan menentukan batas-batas tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak demi terselenggaranya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. Pasal 3. Klausula spesifik, yaitu berisikan jangka waktu perjanjian. Yang pertama, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2025. 2. 1 bulan sebelum masa perjanjian berakhir, pembicaraan perpanjangan perjanjian berikutnya harus sudah dilakukan, di mana perusahaan dan penyedia jasa akan saling mengingatkan. Yang ketiga, perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan penyedia jasa kepada perusahaan dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditentukan dan disetujui oleh para pihak. Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penyedia jasa paling lambat 1 bulan dalam berakhirnya perjanjian ini. Pasal 4, yaitu klausula antisipatif yang berisikan hak dan kewajiban perusahaan. Pertama, memberikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan yang diperlukan oleh penyedia jasa guna kelancaran tugas pekerjaan yang akan dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini. Yang kedua, membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan nominal dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Yang ketiga, perusahaan berhak menyetujui dan menolak setiap usulan atau saran dari penyedia jasa, baik yang menyangkut bidang keamanan maupun bidang administrasi. Pasal 5 masih dengan klausula antisipatif yang berisikan hak dan kewajiban penyedia jasa. Yang pertama, penyedia jasa berhak dan berkewajiban menyediakan dan mengelola sistem keamanan teknologi tinggi sesuai dengan sistem operasi dan prosedur serta teknis pengamanan yang telah disusun oleh penyedia jasa dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, penyedia jasa wajib melengkapi sistem keamanan dengan perangkat sesuai dengan standar operasional serta sarana pendukung lainnya. Yang ketiga, penyedia jasa memastikan bahwa seluruh perangkat keamanan seperti CCTV, kamera tersembunyi, alarm, dan sistem keamanan lainnya berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Selanjutnya, pasal 6, yaitu Condition of Precedent yang berisikan tanggung jawab penyedia jasa. Yang pertama, penyedia jasa dalam segala aktivitasnya dan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama ini tidak akan memperkerjakan anak di bawah umur dengan mengacu kepada Konvensi ILO nomor 138 tanggal 26 Juni 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Yang kedua, selalu patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas tidak pantas. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan benturan kepentingan. Yang keempat, tidak melakukan pengungkapan atau penggunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, tidak melakukan pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Yang keenam, tidak melakukan tindakan korupsi dan penyuapan. Yang ketujuh, tidak melakukan bisnis peminjaman uang dan perjudian. Yang kedelapan, tidak melakukan pekerjaan pribadi selama sewaktu kerja. 9. Tidak menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ke-10, menjaga hubungan profesional baik antara
sesama pekerja maupun sesama klien. Yang ke-11, tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya pasal 7 yang merupakan affirmative covenant yang berisikan jumlah perangkat. Yang pertama, penyedia jasa akan menyediakan perangkat keamanan sebanyak CCTV 50 unit, kamera tersembunyi 20 unit, alarm 10 unit. Dan yang kedua, atas permintaan perusahaan, penyedia jasa akan menyediakan perangkat keamanan tambahan yang sifatnya tidak tetap atau temporary untuk memperkuat sistem keamanan yang ada. Permintaan ini hendaknya diberitahukan minimum 1 hari sebelumnya. Yang terakhir, pasal 8 yaitu negative covenant yang berisikan harga jasa. 1. Perusahaan sepakat untuk melakukan pembayaran kepada penyedia jasa setiap bulannya sebesar 100 juta rupiah per bulan, belum termasuk PPN 100%. Yang kedua, harga jasa pada ayat 1 di atas merupakan satu kesatuan harga yang tidak terpisahkan dan mengikat. Selanjutnya terdapat penutup, yaitu para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian ini dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. Pontianak 20 Mei 2024, tempat dan tanggal ditandatanganinya. Selanjutnya terdapat tanda tangan dari Hong So-chul, perusahaan yang mewakili perusahaan Queens Group, dan tanda tangan Putri Dian Balasasabila, penyedia jasa yang mewakili PT Safetech Solution, serta saksi-saksi atas nama Dea dan Hai In.